My name, my age, my favorite color. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Syufatul Labibah dari NIM akhir 039. Baik, di sini saya akan melakukan praktik mekanisme persalinan. Nah, ada pada penurunan kepala ini ada multigravida. Nah, apabila penurunan kepala masuk ke PAP ini biasanya terjadi pada awal persalinan. Apabila primigravida, penurunan kepala ke PAP ini biasanya terjadi pada bulan terakhir dalam kehamilan. Nah, selanjutnya ada bajunya kepala ini melewati pintu atas panggul. Nah, biasanya sutera sagittalis ini dalam posisinya dalam keadaan melintang dan antara ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil ini dalam keadaan sejajar. Nah, kemudian ada sinkritismus apabila sutera sagittalis ini berada di tengah-tengah antara sebaceous pubis dengan promontorium. Dan apabila sutera sagittalis ini berada agak ke depan atau agak ke belakang, ini dinamakan dengan asinkritismus. Nah, asinkritismus ini ada dua, yaitu asinkritismus posterior apabila sutera sagittalis lebih dekat dengan sebaceous dan parietal belakang lebih rendah daripada parietal depan. Nah, kemudian ada asinkritismus anterior apabila sutera sagittalis lebih dekat dengan promontorium dan parietal depan lebih rendah daripada parietal belakang. Nah, kemudian penurunnya kepala ini disebabkan karena adanya kontraksi dan retraksi dari segmen atas rahim, kemudian adanya tekanan cairan intrauteri, nah kemudian adanya melurusnya badan bayi dan adanya kekuatan untuk mengejar disebabkan karena ada kontraksi otot abdomen. Nah, kemudian setelah masuk ke PAP ini akan terjadi masuk hot 3 atau sejajar dengan spina isa 3 ini akan melakukan fleksi maksimum, yaitu ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Nah, ini disebabkan karena adanya tahanan di bagian bawah, tahanan dari serviks atau dinding rahim atau dasar panggul. Nah, kemudian akan terjadi rotaksi dalam atau putaran paksi dalam. Apabila kepala turun ini akan terjadi pulsasi bagian dalam dan ubun-ubun kecil ini berada di bawah simfisis. Nah, ini disebabkan karena ubun-ubun kecil ini merupakan bagian terendah dari kepala. Nah, bagian terendah ini dari kepala ini mencari tahanan paling terkecil yang berada di bagian bidang paling depan. Nah, ubun-ubun kecil ini juga menjadi bagian paling pusat tahanan kepala atau disebut dengan hipomokleon. Nah, kemudian terjadi eklensi atau defleksi, yaitu keluarnya ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan kemudian sampai ke dagu. Nah, kemudian terjadi defleksi ini atau keluarnya kepala ini disebabkan karena sumbu jalan lahir ini menghadap ke depan atas, kemudian janin ini menyesuaikan dengan sumbu jalan lahirnya. Nah, kemudian terjadi rotasi luar atau putaran paksi luar. Nah, ini disebabkan untuk menghindari dari traksi pada leher. Nah, kemudian terjadinya ekspolasi atau kelahiran badan hingga ke kaki. Nah, ini yang pertama, kepala diturunkan untuk melahirkan bahu bagian atas atau bagian depan, kemudian kepala dinaikkan untuk melahirkan bahu bagian belakang, dan kepala diluruskan untuk melahirkan semua badan bayi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.